Selamat malam Bapak Profesor Agus dan rekan-rekan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis dengan fokus pada recovery capability dan operational flexibility studi kasus kepada PT Krakatau Steel dalam menghadapi shock global. Dalam analisis ini, saya menggunakan asumsi logis dan konsisten. Harga slab global naik 25%, lead time impor naik 25%, dan cost of capital 11%. Kombinasi ini berdampak langsung pada biaya produksi yang meningkat, kebutuhan modal kerja yang bengkak, serta margin arus kas yang tertekan. Artinya, jika tidak ada perubahan struktural, tekanan finansial akan berlangsung lama. Saat ini, recovery lead time diperkirakan membutuhkan 6 hingga 9 bulan. Durasi ini menunjukkan bahwa sistem supply chain masih cenderung reaktif. Penyebabnya antara lain, ketergantungan tinggi pada impor slab, konsentrasi supplier yang terbatas, produksi semi-fixed, dan visibilitas permintaan yang belum optimal. Struktur seperti ini membuat switching lambat dan memperpanjang pemulihan. Dalam menghadapi shock, perusahaan bisa memilih antara redundancy dan flexibility. Redundancy berarti menambah safety stock, tetapi dengan cost of capital 11%. Pendekatan ini mahal dan meningkatkan beban working capital. Sebaliknya, flexibility melalui multi-sourcing dan switching cepat lebih adaptasi dan berkelanjutan. Karena itu, saya menyimpulkan bahwa flexibility lebih substan dibanding redundancy. Untuk mempercepat recovery, saya mengusulkan 4 langkah transaksional. Pertama, dual regional sourcing untuk mengurangi resiko konsentrasi. Kedua, kontrak flexibility dengan option value. Ketiga, skenario based on production planning. Keempat, peningkatan demand visibility. Tujuan ini adalah mempercepat switching dan memperpendek waktu pengambilan keputusan. Dengan mengikuti strategi tersebut, recovery time dapat dipersingkat dari 6-9 bulan menjadi 2-4 bulan. Artinya, terjadi penurunan sekitaran 50%. Dampaknya sangat signifikan. Tekanan margin menjadi sangat singkat, arus kas lebih stabil, dan perusahaan lebih kompetitif di pasar. Dalam mengukur tingkat ketahanan, saya menggunakan Resiliency Capability Index atau RCI dengan 5 dimensi. Pertama, diverifikasi pasokan. Kedua, fleksibilitas produksi. Ketiga, bantalan finansial. Keempat, visibilitas digital. Kelima, kecepatan pemulihan. Skor saat ini sekitar 2,8 dari 5, yang berarti masih moderat dan cenderung reaktif. Target transformasional adalah mencapai skor di atas 4. Dalam mencapai target tersebut, saya mengusulkan kerangka kerja 4 tahap. Pertama, antisipasi mendeteksi risiko sejak dini, absorption menyerap dampak awal, recovery melakukan switching cepat, adaptation melakukan perbaikan struktural yang berkelanjutan. Kerangka ini memastikan perusahaan tidak hanya pulih tetapi semakin kuat. Tapi tidak cukup itu saja. Tetap dibutuhkan inisiatif struktural yang diperlukan. Pertama, rekonfigurasi jaringan sourcing. Kedua, sistem produksi modular. Ketiga, desain kontrak fleksibel. Dan keempat, data tata kelola KPI pemulihan. Dengan redesign ini, supply chain tidak lagi bersifat reaktif, tetapi lebih ke transformasional. Sebagai kesimpulan, Krakatau Steel saat ini masih cenderung reaktif dengan recovery 6-9 bulan. Untuk mempercepat pemulihan dan menjaga daya saing, perusahaan perlu beralih ke desain supply chain yang fleksibel dan transformasional. Resilience bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang mengurangi durasi tekanan dan menciptakan keunggulan kompetitif.